warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nyinda Official. Hari ini saya ditemani bintang tamu istimewa. Bintang tamu yaitu Master Dung Dung. Dimana alhamdulillah kita udah berhasil ya Master ya. Syukur kalau Allah Subhanahu Wa Taala, kita tetap bersyukur karena Allah tuh masih baik sama kita. Kita bisa nyelamatin Bandoko dan tugas kita masih banyak, yaitu menyelesaikan masalah-masalah dukun-dukunan ini. Benar karena mereka ini nggak terima dan mengejar kita. Itu dia. Dan apalagi Bu Ati itu Master, dia dendam sekali Master. Karena apa? Karena beliau itu merasa gara-gara saya gagal ritual anaknya gitu. Jadi beliau tuh kayak menyesal gitu setelah mengkelabui saya. Kan dia salah toh, dia mengkelabui saya, dia sok baik sama saya, ternyata saya mau ditumbalkan. Tapi dia nggak berhasil lah, dia yang marah sama saya coba. Padahal dia yang berbohong. Ya, jangan lupa sholat berangkat salam untuk selalu hadiahkan perjuangan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dia lahir kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin. Salam hormat, salam sayang, dan salam santunku untuk guru besar Padepokan Sendang Sejagat Mama Karyo. Salam hormat untuk para master juga mbak ter dimanapun kalian berada, dan salam persaudaraan sedunia dari saya Nyinda juga Master Dudu. Ya, sekali lagi kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf, beribu maaf jika kami tidak sempurna, tidak sesuai dari apa yang kalian inginkan. Kami mohon maaf. Ya Master, kayak kita akan bincang-bincang ringan aja nih ya kan Master. Kita tuh kayak butuh strategi juga untuk mengalahkan mereka. Butuh semangat dan energi untuk melanjutkan perjuangan kita. Jadi kita akan bincang-bincang ringan saja. Gimana Master perasaan kamu? Di raya ini kita harus dituntut untuk tetap mengerjakan tugas. Ya kayak manapun tetap kita namanya tugasnya tetap kita lakukan lagi. Kita akan tetap ya dengan cara untuk supaya bisa menyelesaikan mereka semua gitu. Saya yakin mereka bukan orang itu, mereka itu tamu yang mencoba untuk menguasai kampung itu. Allah, banyak kali. Banyak apa? Tamu yang ingin menguasai kampung itu. Berarti mereka itu orang luar. Iya, karena sedangkan aja suami daripada Ibu Ati tersebut itu kan berasal dari Jawa katanya, ya kita nggak tahu juga. Nah, dan saya yakin si beliau itu yang Mbak Legiman tuh, saya yakin tuh dari Jawa juga. Tapi dia pengakuannya itu orang sini asli. Dan Master, saya mendapatkan kenyataan. Ternyata anak dari Bu Ati itu, dia itu meninggal dibunuh oleh suaminya sendiri. Allah. Jadi suaminya sendiri yang bunuh anaknya, tapi saya nggak tahu apa sebabnya. Apa sebabnya? Ternyata suaminya yang membunuh, dan Ibu Ati ini murka. Dia berambisi untuk menghidupkan anaknya kembali. Dia gantian bunuh suaminya untuk jadikan tumbal. Benar. Dugaan saya dari dulu benar. Saya yakin daripada matinya ataupun meninggalnya anak Ibu Ati itu pasti ada sangkut paut dengan suami. Ya, itu dia. Dan ternyata selama ini yang saya dengar suara wanita, itu bukan suara manusia, Mas. Melainkan mungkin itu adalah jin korin yang selama ini menemani anaknya selama hidup. Ya kan kita setiap manusia kan pasti tetap diikuti sama jin toh, yang melihat setiap kejadian di dalam hidup kita. Jadi waktu kita meninggal, dia tahu, dia yang akan bergentayangan kalau matinya nggak tenang. Sebenarnya kan kalau manusia meninggal nggak ada yang namanya arwah penasaran toh. Yang ada itu jinnya. Jin yang selama ini menyaksikan kehidupannya, itulah yang berubah menjadi dia. Jadi saya pernah itu memergoki, dan saya masukkan energi jin itu ke badan Mbak Terulan. Nah itu dialah yang meminta saya untuk terus pergi dari situ, pergi gitu. Kenapa tujuannya untuk pergi? Kita disuruh pergi itu tujuannya apa? Karena sebenarnya ya,
jin tersebut itu tuh pengen ibu itu jangan seperti itu, dia pengen ibu itu tobat. Jadi ini kayaknya jinnya baik deh, karena dia meminta saya tolong ibu itu tobatkan, ikhlaskan kepergian saya, gitu ngomong gitu. Makanya saya tuh agak gimana gitu ya. Berarti ibu itu melakukan hal seperti itu tuh tujuannya untuk Menghidupkan menghidupkan anaknya. anaknya. Sedangkan anaknya itu mencoba ibunya itu untuk bertobat dan ikhlaskan anaknya. Pergiannya anaknya. Sebenarnya bukan anaknya yang ngomong, tapi Iya, jin Kodin itu loh. kodnya. Tapi ibu ini dia terlalu dalam, Master, mengikuti aliran-aliran sesat sampai dia punya ilmu yang cukup tinggi ya, Master. Benar. Lemparan bunganya aja bisa buat kita terluka. Ini kaki saya masih biru nih. Ini luka, ini biru. Padahal cuma dilempar bunga, nggak nampak, Master, karena dalam celana. Hah? Oh iya, Master kok, Master. Ini semalam tuh ini saya diperban juga kakinya. Ininya biru, berdarah aja. Padahal cuma dilempar bunga, tapi kayak ditusuk lukanya. Itulah kekuatan beliau tuh. Dia udah terlalu lama. Sekitar 10 tahun ya, 10 Iya, 10 tahunan. Begitu dia mempelajari ilmu-ilmu sesat itu, berusaha apapun dilakukan untuk menghidupkan anaknya tadi. Makanya dia mau membuat saya dan Mbak Terulan ini menjadi tumbal gitu. Berarti tujuan dia tuh memang ingin mencoba untuk menghidupkan anaknya dengan apapun caranya dia lakukan gitu ya. Iya, itu dia. Makanya saya khawatir sekali, Master. Saya kayaknya tugas dan misi saya setelah ini, saya ingin mencoba membuat ibu itu bertobat. Ya semoga aja ibu tuh mau ya, tapi karena memang tujuannya tuh udah bulat sekali, takutnya dia itu malah ini memberontak gitu. Iya. Kemarin dia pernah berpura-pura baik sama saya, dipeluk saya, minta maaf. Apa saya dibekap dari belakang? Nah sama saya pun ya seperti itu. Iya. Dia minta tolong bahwasanya mencoba untuk mau tobat. Nah itu saya dirangkul, udah tahu-tahu malah dibekap. Ya itulah, saya juga seperti itu, Mbak Master. Dia masih berambisi untuk mencari tumbal. Padahal dia tuh cuma dimanfaati oleh itu yang memiliki keluarga Pak Legiman, dia cuma dimanfaatin. Iya seperti itu. Karena saya melihat di dalam hatinya itu, Master, dia masih menyimpan kebaikan, masih ada rasa iba dalam hatinya. Makanya saya gimana gitu ya. Tapi Saya ada berjumpa dengan ibu daripada mereka itu ibu Inam. Inem, yang mana ibu Inem tersebut ini mengatakan, tapi entah benar entah enggak, dia mengatakan dia ini hanya ikut-ikut saja. Nah, dia itu hanya ikut-ikut saja daripada keluarga Balegiman. Tapi apa alasan dia ikut-ikut aja? Katanya sih beliau ini diberi iming-iming gitu, tapi nggak tahu, dia nggak memberitahu apa. Berarti dalang dari semua ini adalah keluarga Pak Legiman, Mas. Benar. Maka dari itu saya akan coba untuk mencari kisi-kisi daripada ibu tadi Inem, karena bahasanya ibu Inem itu mengajak saya itu ke rumahnya. Nah, jadi saya akan coba ikuti dan coba saya akan cari celah apa tujuan mereka dan apa niat mereka gitu dari ibu Inem tadi, karena kayaknya ibu Inem ini enak gitu, diajakin ngomong gini ini enak gitu kan, tapi kita nggak tahu juga, mungkin itu takutnya untuk jadi kelakuan, kita pun nggak tahu, jadi kita harus waspada. Maka dari itu saya katakan kampung itu adalah kampung penipu, berkata-kata manis tapi nyatanya nol. Benar. Itu juga sebagai gambaran, Master, bahwasanya banyak manusia yang bertopeng baik, tapi di belakang itu menjatuhkan kita. Makanya ini juga pembelajaran bagi kita. Kita harus lebih dewasa dan lebih berhati-hati kepada semua orang. Belum tentu dia yang berjilbab itu adalah manusia yang suci. Belum tentu dia yang berpakaian seksi adalah ahli neraka. Benar. Kita tidak tahu amalan apa yang dia miliki hingga membuat dia terselamatkan dari kejamnya api neraka, benar kan? Dan juga kalau orang baik ini nggak bisa ditebak. Jadi tampang itu hanyalah
casing, Hiasan. hiasan. Hiasan semata. Jadi yang kalian lihat itu adalah hati, ya. Yang mana hati itu dia akan pernah bohong. Rambut sama hitam, hati tiada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Maka dari itu kita harus hati-hati dan kita harus waspada. Yang mana mereka ini adalah orang-orang yang licik. Dengan liciknya itu bisa untuk mengkelabui kita semua. Contohnya seperti kata-kata manis, seperti minta tolong gitu, segala macam kata-kata manis. Tapi nyatanya kita dirumuskan ke api neraka. Nah, Makanya kita nih harus berhati-hati karena tidak hanya di masalah kali ini, di kehidupan kita sehari-hari juga banyak sekali orang-orang yang bersikap manis di depan kita, tapi itu menghancurkan kita di belakang. benar. Jadi kita tuh harus pandai-pandai ya kan. Karena kita tidak bisa membedakan mana orang yang baik, mana orang yang munafik saat Nah, ini. meskipun kita sudah bersaudara dengan erat, kita berbicara, berbincang, ketawa gitu segala macam, tapi ternyata dia menusuk dari belakang dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sakit hati. Bikin sakit hati. Itu Saya tahu kan. seperti saya dengan Nyi Indah ini. Memang kami sudah bersahabat udah lama, tapi nggak tahu kalau dia menusuk dari belakang, kita pun nggak tahu. Saya nusuk kamu dari belakang, saya nggak punya batang untuk menusuk, nggak punya kayu untuk menusuk kamu. Oh gitu ya. Batang kayu ya, Iya, jangan batang. berpikir yang lain-lain. Batang kayu. Saya nggak bisa menusuk master, karena untuk apa? Nggak ada yang bisa diambil dari master ini. Contohnya aja saudara ya, gak perlu kita teman, saudara sendiri itu benar, sering benar. menusuk kita dari belakang, kata-kata manis, dan akhirnya dia menjelek-jelekan kita di belakang. Itu yang namanya menusuk. Benar, munafiknya ya. Benar. Makanya wajah itu hanyalah apa, Hiasan sama. hiasan semata. Karena kita tidak bisa sekarang membuat. Jadi untuk netizen juga ini sebagai contoh, bisa kita nih baik-baik pelajaran untuk menilai orang itu jangan hanya dari covernya saja, jangan ada dari casingnya aja, tapi kita harus memperdalam sih. Tapi kebanyakan orang tuh mengatakan nih bahwasanya iya dia baik gini segala macam ya kan. Setelah Padahal itu, dia udah jahat sama dia kita. jahat gitu kan, malah kita yang dibodohi gitu. Makanya aneh. Malah kita yang Saya dibodohi, keren nggak pakai kayak gini? malah kayak ini sungguh terlepas lagi. Apa itu? Iya gitu. Dia penyanyi jalanan. Oh, tega banget kamu. Udah, kita sekarang cari makanan dulu. Saya bener-bener lapar. Saya mau minta nastar sama master. Tolong beri saya kue-kue master. Karena saya nggak punya kue. Kenapa nggak punya kue? Nggak buat kue? Enggak, saya nggak punya kue. Saya minta master aja ya. Saya nggak buat sini, saya cuma kue tunjuk aja nih. Kita tunjuk tuh cuma apa? Kue tunjuk, yang mana tunjuk sana tunjuk sini. Emang bisa? Bisa, Saya mau dong. mau. Yang penting kita bermodal 200.000 minimal. Beli namanya. Ya ini kue tunjuk ini bu, nih kue tunjuk. Yaudah kalau gitu, ayo dong Master Vicky. Oh ya sebelum itu kita nggak apa-apa. Kalau sebelum itu kita salatan dulu deh sebagai penutup ya netizen. Terima kasih untuk apa yang kalian saksikan. Jangan pernah bosan ya untuk channel Nyinda Official dan Ghost Master Andre. Nah, Ayo kita bersalawat untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Sampai ketemu nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat. Sallu alaihi salam salawat sallu alaihi khairil anam. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam maula ya karimun habibana ya sayyidina. Mingkar mingkur hengang
sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Sing diparingi Mamas Karyo, ben diatur sifat kang koro. Nanging ojo nganti lali, diwaca terus sampai pitu bengi. Fokus sabar, iku wajib biar bagus waktu wirid. Ayo master mbak kalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat, ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di Sendang Sejagat, pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adil langkat, stabat Probot. Mari belajar master mater, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu rajin. Dunia mengimarin gusti ojo simpen dendam, mirin jarawati ketui so ikhlas sabar lan tawakal. Ilmu bisa mancing gawe bekal, ojo njaluk nanging kudu sabar. Margo ilmu iku koyo kembang mekar, kabeh iso mergo ono proses. Tetap semangat master salah PSS. Sendang sejagat, sendang